Gaya lu sok laki banget, aman terkendali. Kalau aman terkendali anak orang ngapain teriak-teriak histeris? Kalau aman terkendali ngapain anak orang badannya sampai biru-biru, bro? Bacot ente kadang-kadang. Hola netizen yang tercinta, Fadel Bajide diduga akan melaporkan penyebar hoax terkait dirinya dan Loli ke polisi. Dugaan itu muncul saat Fadel mengunggah berita mengenai Alia dan Thorik yang baru-baru ini melaporkan penyebar hoax ke polisi. Banyak netizen yang budiman menduga jika Fadel Bajide akan melaporkan asisten Nikita Mirzani, Mail Saputra dan juga sahabat Loli yang bernama Cindy karena dianggap telah menyebarkan hoax mengenai ia dan kekasihnya. Diketahui sebelumnya bahwa asisten Nikita Mirzani, Mail Saputra pertama kali membuka kabar mengenai kehamilan Loli. Bukannya berusaha menutupi aib sang anak, kabar kehamilan Loli itu justru dibenarkan oleh sang ibu Nikita Mirzani. Tidak lama setelah kabar kehamilan Loli mencuat, seorang sahabat Loli yang bernama Cindy memperlihatkan sebuah rekaman saat ia melakukan panggilan video dengan Loli. Dalam video tersebut terlihat jika perut Loli tampak membuncit seperti orang yang sedang hamil muda. Loli diduga telah dihamili oleh kekasihnya Fadel Bajide. Sebelumnya, dugaan bahwa Fadel Bajide menguras harta kekasihnya itu juga ramai diperbincangkan. Nikita Mirzani bahkan mengungkapkan jika ia memiliki bukti-bukti yang menunjukkan jika anaknya tersebut kerap mentransfer seorang pria yang diduga Fadel Bajide. Jumlah uang yang ditransfer juga jumlahnya tidak main-main, yakni mencapai hampir 400 juta rupiah. Belum jelas siapa yang akan dilaporkan oleh Fadel Bajide ke polisi. Namun banyak yang menduga jika Fadel akan melaporkan Mail dan Cindy. Bukannya mendapatkan dukungan, unggahan Fadel Bajide yang diduga akan melaporkan penyebar hoax itu justru dicibir netizen yang berbakti. Banyak yang mempertanyakan bagaimana cara Fadel akan membayar pengacara untuk melaporkan penyebar hoax tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cadel. Kalau elu memang membuahi si troli, ya udah sih lu ngaku aja. Kalau si troli itu memang bener-bener lu buahi, berarti kan memang terbukti lu jantan dan perkasa. Lalu kenapa lu nggak mau mengakui? Nggak usah lu bawa-bawa keluarga lu yang lu bilang berada itu. Emang waktu proses pembuahan lu bawa-bawa nama keluarga? Enggak kan? Cuma bermodalkan benih dan pupuk kan? Kenapa sekarang lu bawa keluarga lu yang lu bilang berada itu? Emang berada di mana keluarga lu? Emang dasar si cadel benci deh. Dari kasusnya Loli, gue tuh sadar bahwasannya untuk menjadi laki-laki mokondo tuh nggak perlu cakep guys. Karena apa? Karena yang demek modelan lap dapur pun bisa jadi mokondo, lu tahu? Dari kasus itu tuh sebenarnya yang salah tuh siapa sih? Si pihak cewek kah? Atau si pihak cowok gitu? Kalau kita nyalain si pihak cowok dan ngebela si pihak cewek gitu ya kan? Lu lihat deh, si ceweknya juga dengan secara sadar dia tuh mau gitu ngebiayain tuh laki, lu tahu? Sumpah deh ya, kata gue nih kalau misalnya pengen jadi mokondo gitu ya kan, iya minimal perawatan kek gitu. Kalau misalnya kagak mampu perawatan gitu, iya minimal pakai sunscreen gitu ya kan, biar kagak demek-demek banget gitu. Setelah menyimak klarifikasi dari Loli, aku membuat kesimpulan bahwa si Loli ini adalah korban dari kekejaman mulut teman-temannya. Intinya semua itu adalah permasalahannya dari duit, ya kan? Jadi dia pernah minjem temennya, kemudian belum bisa bayar, kemudian teman-temannya membongkar semua aibnya, yang entah itu benar, entah itu salah. Karena aku nggak tahu, karena aku nggak ada bersama dengan Loli 24 jam dan aku nggak pernah diajak cerita sama si Loli. Jadi aku bilang entah benar entah tidak, aku nggak tahu. Yang pasti di sini Loli adalah korban dari kekejaman mulut dari teman-temannya yang dipinjemin uang. Gitu aja. Anehnya gini loh, uang itu kan sudah dikembalikan sama Nikita Mirzani yang hampir 400 juta itu kan. Sudah dikembalikan, terus kenapa sekarang tuh masih banyak yang nge-live, masih banyak yang bikin VT, masih banyak yang membongkar-bongkar terus aibnya si Loli gitu. Menurutku itu sangat kejam loh, kejem gitu. Entah si Loli beneran hamil dan pernah atau bagaimana kan nggak perlu juga gitu. Stop dengan klarifikasi ini. Kalau aku jadi temennya si Loli, aku sangat prihatin dan
udah stop, aku nggak mau ngomongin tentang berita-berita Loli itu ya, karena yang bersangkutan udah ngomong bahwa dia tidak hamil, bahwa dia tidak melakukan hal-hal yang seperti yang sudah beredar kabarnya beberapa hari minggu ini. Jadi ya sudah. Jadi dari ini kita bisa belajar dari Loli bahwa kita harus hati-hati sama temen ya. Sebaik apapun temen yang pernah minjemin duit kita, kalau duitnya nggak segera dikembalikan, tahu sedikit celah aja, itu ternyata bisa jadi bumerang buat kita dan bisa jadi fitnah juga. Jadi hati-hatilah berteman. Itu adalah pembelajaran buat kita semua agar hati-hati dalam berteman. Ada lewat di FYP ku kalau si Kang Fadel itu kondisi Loli aman, terkendali, di dekat gua gak ada yang berani nyenggol di Jakarta. Emang siapa yang mau nyenggol si Loli? Siapa yang mau ngantem si Loli? Kagak ada yang mau ngantem si Loli. Orang mah rata-rata ngantemnya ke elu, Kang Cilok, Kang Tempel Ban. Gak usah kepedean, gak usah solaki. Nada ditinggi-tinggiin, mata diplotot-plototin, digede-gedein. Lu pikir gue takut apa? Bukan takut, serem. Gaya lu sok laki banget, aman, terkendali. Kalau aman terkendali, anak orang ngapain teriak-teriak histeris? Kalau aman terkendali, ngapain anak orang badannya sampai biru-biru, bro? Bacot ente kadang-kadang masih sibuk aja ikut-ikut lomba joget aja udah kayak lu yang buat acara. Gaya lu gede banget omongan ente. Wah! Yang gue kaget sampai diikutin anak buahnya. Lu bayangin lagi jalan sendiri, tiba-tiba ada orang yang ngikutin di belakang lu. Itu di situ apapun pasti terjadi sih. Kalau ada kesempatan, agak serem ya. Dan pas klarifikasi yang bertiga itu, gue cuman salfok sama rambutnya yang kelihatan kusut, rusak, kering, bercabang gitu loh. Menurut gue Cindy yang bakal menang gara-gara yang dibuntutin itu loh. Atau bisa dua-duanya damai. Ya mungkin lah. Oh, bakal ada yang nangis juga. Siapa tuh? Apa salah kalau dia jatuh cinta dengan Loli kayak what? Sedih ya, SDM kita masih ada yang begini. Karena bahkan di video gue itu gue ngebahas soal edukasi loh. Bukan soal cuap-cuap biasa, tapi itu edukasi. Bahwa memang yang dilakukan Kodeli itu bentuk tindakan ilegal. Lucunya lagi ketika dia klarifikasi dengan kuasa hukum. Orang hukum mendampingi orang yang jelas-jelas melanggar hukum, itu konyol banget ya. Tapi masih ada aja orang yang komen begini. Padahal yang dilakukan Kodeli itu lagi-lagi tindakan ilegal. Dia menggrooming anak-anak. Belum lagi ada indikasi badannya si Loli biru-biru ya, mendapatkan kekera. Kita tahulah ya kekera apa. Takutnya dihapus lagi nih konten. Belum lagi ada indikasi hamil ya. Segala tindakan ewel antara orang dewasa dan anak-anak itu bentuknya pemerkosaan karena anak-anak belum punya konsensual secara hukum. Di dalam konten itu udah gue jelasin, tapi masih ada aja orang yang komen begini. Gak nyampe otakku, mohon maaf. GWS. Lo jat gua, it's okay. Gua gak mau kayak itu. Tapi di sini udah menyangkut keluarga gua dan Boli. Di sini ada foto panutan gua. Dan di sini gua mau bilang stop lah pipis sembarangan, stop narkoba, dan jangan cari makan dari isu-isu yang tidak benar. Nggak benar kan? Nggak benar, nggak kan? Isu-isu tidak benar, isu itu nggak benar ya kan? Ya, isu itu nggak benar, usi benar. Tapi kalian tahu kan bahwa konten gue itu cuma dance, nggak pernah ganggu orang, nggak pernah nyenggol orang, nggak pernah nyolek orang, bikin boli biru-biru nggak, itu pernah. Tapi kalian menghujat gua, berani menyebarkan berita tidak benar tentang gua, berani ikutan main kuis siapa, berani. Mas Kadel, mukanya kenapa kayak gitu sih dari tadi? Ini muka serem gua biar semua orang tahu bahwa gua tuh menyeramkan, biar semua orang takut. Gua tuh yang paling serem di Jakarta. Lihat, ompel gua sampai nyala merah. Gitu. Kalau serem apa? Kalau muka genit bisa? Muka genit. Oh, kalau muka jelek. Muka jelek. Ah, kurang jelek mas kayak gitu. Yang muka jelek. Nah ini nih kayak gini nih. Ah bener, kok bisa ya jelek kayak gini, DM-DMin orang pede ya?
Terus Kak Fadel urusan uang yang 400 juta itu bener atau enggak ya? Semua bisa cek dari sebelum ada Boli, keluarga gue tuh udah berada. Oh, kaya raya berada maksudnya ya? Bukan. Keluarga gue tuh udah berada di Gang Jambu, ntar belok kanan ada gang yang lebih kecil lagi, terus ke kiri Gang Asem. Nah, terus nanti mentok lurus, ya ada gang kecil banget yang cuma bisa lewatin sama tikus gorong-gorong sama capung dua. Nah, di situ tempat saya tuh. Makanya bisa dilihat di video dance saya kan, saya suka dance di gang-gang ya kan. Kalau keluarga saya berada kaya raya, saya nggak dance di gang. Minimal gua dance di ruangan di grand piano gua. Atau di bathtub kamar mandi gua. Kalau yang soal putus gimana? Kalau yang urusan putus, kalian semua di prank sama gua. Itu yang bikin gua makin privasi lagi. Kalian jangan adu otak sama gua, jangan adu ide sama gua. Soalnya gua Sarjana. kan, Profesor. kan. Guru. Aduh, apa ya? Nggak tahu. Soalnya gua konten kreator. Jadi kalau soal putus, itu prank buat gua. Keren kan? Enggak, ini enggak keren, ini gua kesurupan ular. Tolong, tolong.